Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 6. Sementara itu di lereng Gunung Puting, tepatnya di Desa Salapan, Rangga tampak berada di sana bersama Dewi Cempaka. Mereka sedang berusaha mencari tahu keberadaan Pandan Wangi karena mereka mendapat kabar bahwa di sana ada seorang anak kecil yang ahli dalam bidang pengobatan. Dan Rangga menduga kalau anak laki-laki itu pastilah bocah yang selalu bersama dengan Pandan Wangi. Di samping itu, Rangga juga membantu Dewi Cempaka yang sedang bingung mengenai asal-usulnya. Tapi yang diperoleh Rangga hanya kekecewaan belaka, sebab ahli pengobatan itu ternyata orang tua yang tubuhnya kecil, mirip tubuh seorang bocah. "Bagaimana Kakang?" tanya Dewi Cempaka setelah meninggalkan pondok tempat tinggal tabib kerdil itu. "Entahlah," desah Rangga lesu. "Apa tidak sebaiknya kalau kita ke Karang Setra saja?" usul Dewi Cempaka. "Siapa tahu Kak Pandan ada di sana, sekalian kita bisa menemui Danupaksi yang katanya pergi ke sana." "Aku juga sedang berpikir ke sana Cempaka. Rasanya sudah terlalu lama aku meninggalkan istana," sahut Rangga pelan. "Jarak dari sini ke Karang Setra cukup jauh, dan di perjalanan nanti kita bisa meminta keterangan dari siapa saja tentang keberadaan Kak Pandan. Aku yakin, Kak Pandan pasti sudah mendengar tentang penobatan Kakang jadi raja di Karang Setra. Dan kalau dia mencintai Kakang, pasti dia akan segera menyusul ke sana." Dewi Cempaka membesarkan hati Rangga. Rangga hanya mendesah. Dia memang sudah menceritakan segalanya pada Dewi Cempaka, dan rupanya gadis itu mau mengerti pada kesulitan yang sedang dihadapinya. Terlihat dari bersedianya dia mengikuti Rangga dalam mencari kekasihnya yang hilang itu. Tiba-tiba dari tempat mereka terlihat asap hitam mengepul bergulung-gulung di udara. Rangga yang melihat itu sangat kaget, karena asap itu muncul dari arah Padepokan Baja Hitam. "Cempaka, bukankah Padepokan Baja Hitam ada di sana?" "Benar," sahut Dewi Cempaka segera mengarahkan pandangannya ke arah Padepokan Baja Hitam. Seketika itu juga dia terkesiap. "Ayah!" Suara jeritan dan teriakan terdengar saling bersahutan dengan suara senjata beradu. Tampak beberapa pondok yang berdiri di dalam pagar Padepokan Baja Hitam sudah terbakar hebat. Sementara mayat-mayat banyak bergelimpangan di halaman padepokan itu. Sedangkan para murid padepokan yang masih bisa bertahan, sedang menghadapi serbuan tokoh-tokoh rimba persilatan dan beberapa partai yang bergabung jadi satu. Pada saat itu, Dewi Cempaka melompat masuk dan langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Tidak lama setelah itu, Rangga pun menyusul dan langsung mendekati Resi Balung Gading yang sedang menghadapi 4 orang. Dengan menggunakan jurus pukulan maut paruh Raja Wali, pendekar Raja Wali Sakti segera menggebrak 4 orang itu. "Gusti Prabu," Resi Balung Gading tampak terkejut melihat kedatangan Rangga. "Siapa mereka, Resi?" tanya Rangga sambil tetap bertarung. "Orang-orang yang sakit hati padaku," sahut Resi Balung Gading. "Mereka sakit hati karena gagal memenangkan sayembaraku." Rangga segera tersenyum getir mendengar penjelasan itu. Satu resiko yang harus dihadapi jika mengadakan sayembara yang melibatkan tokoh-tokoh rimba persilatan. Sangat mudah membedakan antara lawan dan kawan. Murid-murid Padepokan Baja Hitam semuanya memakai seragam. Sedangkan mereka yang menggempur, mengenakan pakaian macam-macam bentuk dan warnanya. Kedatangan Rangga dan Dewi Cempaka langsung menumbuhkan semangat murid-murid Padepokan yang semula sudah mulai kendor. Keadaan yang semula terdesak kini berbalik. Tampak orang-orang rimba persilatan golongan hitam itu terus terdesak. "Mundur!" Tiba-tiba satu teriakan keras terdengar. Seketika itu juga orang-orang yang menggempur Padepokan segera bergerak mundur. "Cukup!" Resi Balung Gading segera mencegah murid-muridnya yang mau mengejar. "Ayah!" Dewi Cempaka langsung menghampiri Resi Balung Gading. "Ayah tidak apa-apa." "Tidak. Syukurlah kalian datang tepat pada waktunya," sahut Resi Balung Gading bersyukur. "Kenapa mereka menyerang padepokan ini, Ayah?" tanya Dewi Cempaka. "Mereka ingin merampasmu, anakku. Mereka sakit hati karena gagal dalam sayembara." Pengecut!" dengus Dewi Cempaka menggeram. Itu memang sudah watak dari orang-orang golongan hitam.
Mereka ternyata juga mengepung sekitar padepokan Resi, kata Rangga memberitahu. Sudah kuduga, dengus Resi Balung Gading. Sementara itu para murid yang masih hidup, segera menguburkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Sedangkan yang lainnya berusaha memadamkan api serta menyelamatkan barang-barang yang belum tersentuh api. Resi Balung Gading segera mengajak Rangga dan Dewi Cempaka duduk di beranda depan bangunan utama yang belum dilalap api. Kekuatan mereka sangat banyak, Resi. Bahkan ada kemungkinan bertambah lagi. Sebaiknya Resi mengutus salah seorang untuk minta bantuan pada Resi Wanapati, Rangga mengusulkan. Tidak, apapun yang terjadi aku tidak akan meminta bantuan kepada Wanapati, tolak Resi Balung Gading. Aku mengerti perasaanmu, Resi. Cempaka telah menceritakan semuanya padaku. Rasanya kalau Resi terus mempertahankan sikap itu, padepokan Baja Hitam akan hancur, desak Rangga. Tidak ada gunanya, Gusti. Murid-murid Wanapati tidak ada sepertiganya dari murid-muridku, sahut Resi Balung Gading tetap tegas pendiriannya. Ayah, jangan memaksa Cempaka. Sebaiknya kau tinggalkan saja padepokan ini, potong Resi Balung Gading cepat. Rangga dan Dewi Cempaka makin tidak mengerti dengan sikap Resi Balung Gading. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu tidak akan membiarkan padepokan ini hancur begitu saja. Apapun yang akan terjadi, dia harus membela padepokan yang beraliran putih ini. Saat ini Resi Balung Gading tidak lagi memiliki murid yang patut diandalkan. Semua yang ada rata-rata baru belajar 3 atau 4 tahun. Jadi kepandaian mereka masih terlalu rendah untuk menghadapi tokoh-tokoh rimba persilatan golongan hitam yang sudah berpengalaman dalam pertempuran. Suasana pagi yang seharusnya masih sepi dan tenang, mendadak jadi hingar-bingar oleh pekik dan teriakan serta dentingan senjata yang berbaur jadi satu di luar pagar padepokan Baja Hitam. Sementara Rangga yang sejak semalam tidak memicingkan mata sedikit pun, langsung keluar dan melompat ke atas pagar. Betapa terkejutnya dia, begitu melihat orang-orang rimba persilatan yang kemarin mengepung padepokan Baja Hitam ini, tengah bertempur melawan satu regu pasukan prajurit. Dia makin terkejut manakala mengetahui, bahwa pasukan itu berasal dari kerajaan Karangsetra. Ada apa, Kakang? Tanya Dewi Cempaka yang tahu-tahu sudah berada di samping Rangga. Prajurit Karangsetra, jawab Rangga singkat. Hah? Rangga tidak sempat lagi menjelaskan, karena Resi Balung Gading sudah memerintahkan murid-muridnya keluar. Saat itu juga Rangga langsung melompat seraya mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Matanya yang tajam, segera dapat melihat Bayan Sudira sedang bertarung dengan didampingi Danupaksi dan Pangkeng. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung meluruk mendekati pembesar kerajaan Karangsetra itu. Gusti Prabu, seru Bayan Sudira begitu melihat Rangga. Kenapa paman kesini? Tanya Rangga sambil terus bertarung. Ada persoalan yang harus segera saya selesaikan, jawab Bayan Sudira. Rangga tidak sempat lagi mendengar jawaban itu. Dia keburu sibuk menghadapi serangan yang bertubi-tubi dan sangat berbahaya. Dia yang tidak mau mengulur-ulur waktu lagi menghadapi orang-orang tersebut, segera mencabut pedang pusakanya dan dengan pedang Raja Wali Sakti di tangan, Rangga langsung mengamuk bagai banteng yang terluka. Setiap kibasan pedang yang memancarkan warna biru itu, selalu meminta korban paling sedikit 3 nyawa. Sementara itu para prajurit Karangsetra jadi bertambah semangatnya melihat raja mereka bertarung bagai malaikat pencabut nyawa. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Rangga sudah menewaskan lebih dari separuh gerombolan lawannya. Belum lagi matahari sampai di atas kepala, seluruh orang-orang yang mengepung padepokan Baja Hitam tersebut tewas semua tanpa terkecuali. Bau anyir darah segera menyebar dari tubuh mayat-mayat yang bergelimpangan saling tumpang tindih tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya beres, Bayan Sudira dan para prajuritnya segera mendekati Rangga dan memberi hormat. Jelaskan, kenapa paman sampai ke sini? Tanya Rangga. Ampunkan hamba Gusti Prabu. Hamba datang membawa persoalan yang sangat pribadi sifatnya, menyangkut keluarga Gusti Prabu sendiri, sahut Bayan Sudira. Sebaiknya kita bicarakan di dalam saja, kata Rangga bijaksana. Paman Bayan Sudira, kata Rangga penuh wibawa.
Hamba, Gusti Prabu, sahut Bayan Sudira memberi hormat. Jelaskan maksud kedatanganmu ke sini, kata Rangga tanpa basa-basi lagi. Ampun, Gusti Prabu. Hamba datang ke sini karena ada suatu persoalan yang menyangkut Ananda Danupaksi. Rangga bergumam tidak jelas. Sudut ekor matanya melirik Danupaksi yang duduk di samping Bayan Sudira. Beberapa hari yang lalu, Ananda Danupaksi datang ke kerajaan Karangsetra dengan membawa kalung pertanda keluarga kerajaan, Gusti. Itulah sebabnya hamba datang ke sini, tidak lain hanya untuk mencari kepastian, karena Ananda Danupaksi mengatakan berasal dari Gunung Puting. Bayan Sudira mencoba menjelaskan. Coba kulihat kalungmu, pinta Rangga pada Danupaksi. Silakan, Gusti Prabu, kata Danupaksi seraya menyerahkan kalungnya. Rangga segera mengamati seuntai kalung yang sangat dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, dia juga mengeluarkan kalungnya sendiri dari balik ikat pinggangnya. Pelan-pelan dia menyatukan kedua benda tersebut. Sejenak bibirnya tersenyum, sebelum mengembalikan kalung itu pada Danupaksi. Dari mana kau dapatkan kalung itu? Tanya Rangga. Hamba mendapatkan kalung ini dari Eyang Resi Wanapati, Gusti Prabu, sahut Danupaksi hormat. Gurumu? Benar, Gusti Prabu. Pernahkah dia bercerita tentang kalung itu padamu? Danupaksi mengangguk, kemudian dia segera menceritakan apa yang pernah dia dengar dari Resi Wanapati. Dan apa yang diceritakan sekarang, sama persis dengan yang diceritakannya pada Bayan Sudira dan Ki Lintuk ketika di kerajaan Karangsetra. Tidak dilebihkan atau dikurangi sedikit pun. Rangga sempat melirik sejenak pada Dewi Cempaka yang duduk di sebelahnya. Gadis itu tampak menggigit-gigit bibirnya sendiri. Rangga juga sempat memperhatikan Resi Balunggading yang menundukkan kepala dengan wajah dan leher berkeringat, padahal udara di Gunung Puting ini sangat sejuk. Paman Bayan Sudira, kau dan Pangkeng jemput Resi Wanapati sekarang juga, perintah Rangga. Segala titah Gusti Prabu, segera hamba laksanakan, sahut Bayan Sudira dan Pangkeng hampir bersamaan. Kemudian mereka berdua segera bangkit dan memberi hormat. Setelah kedua orang itu pergi meninggalkan tempat itu, Rangga kembali memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Perlu kalian ketahui, aku sendiri tidak akan memungkiri kalau Ayahanda Arya Permadi mempunyai putra lagi selain diriku. Dan aku akan sangat bahagia sekali, seandainya dapat berkumpul dengan saudara-saudaraku, meskipun lain ibu, kata Rangga penuh wibawa. Danupaksi dan Dewi Cempaka segera memberi hormat dengan merapatkan kedua telapak tangannya di depan hidung. Danupaksi, dan kau Cempaka. Hamba, Gusti Prabu, sahut Danupaksi dan Dewi Cempaka berbarengan. Jika kalian terbukti adalah saudara-saudaraku, aku berharap kalian tidak melupakan asal-usul kalian dibesarkan. Terutama sekali pada orang yang telah membesarkan, mendidik, dan merawat kalian sejak dari kecil. Hamba mengerti, Gusti Prabu, kembali Danupaksi dan Dewi Cempaka menjawab bersamaan. Bagus, aku senang jika kalian mau mengerti, sambung Rangga tersenyum. Mohon ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu istirahat dulu, usul Resi Balunggading menyela pembicaraan. Terima kasih, ucap Rangga. Mari hamba antarkan, Gusti Prabu, kata Dewi Cempaka seraya bangkit dari duduknya. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 7. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.